Setelah negosiasi yang gagal dan kunjungan ke Tiongkok, Donald Trump mengambil keputusan akhir terkait Iran. Donald Trump sehari sebelumnya mengumpulkan pejabat-pejabat kunci bidang keamanan nasional di klub golf miliknya untuk secara rahasia membahas rencana selanjutnya terkait Iran. Dan segera setelah itu mereka berpindah ke ruang situasi di Gedung Putih, tempat keputusan akhir diambil secara rahasia. Segera setelah itu, Trump yang sama menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan memperingatkan bahwa mereka harus segera bersiap untuk melanjutkan aksi militer karena Iran tidak siap untuk membuat kesepakatan dan Amerika Serikat tidak siap untuk mengalah. Akhirnya, pada Minggu malam, Trump secara terbuka mengancam Iran di hadapan dunia. Dan seperti yang dikatakan Trump sendiri, jam terus berdetak. Dan jam ini bukanlah metafora, ini adalah kronologi peristiwa yang mengarah ke satu arah, yaitu arah militer. Meskipun begitu, saya langsung beri catatan. Tetap saja, pihak Trump masih berharap bisa berbicara. Atau mungkin ini hanya taktik lagi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, hari ini Kementerian Keuangan Amerika Serikat memberi isyarat bahwa mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi terhadap minyak Iran. Jadi, mari kita bahas cerita ini. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelumnya saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like dan tulis komentar apa saja dari kalian. Dan sebelum kita mulai, sebentar saja perhatian kalian, karena episode ini didukung oleh platform Preply. Ini adalah platform Ukraina untuk les privat bahasa asing secara online. Di sana ada sekitar 100.000 guru dan 90 bahasa. Ini sangat cocok untuk kalian yang misalnya sedang di luar negeri, belajar bahasa Jerman, Inggris, Polandia, atau bahasa apapun. Dan yang sangat penting untuk kalian, sekarang mereka memberikan diskon 50% untuk pelajaran pertama. Jadi, di deskripsi video ini ada tautan, dan dengan mengkliknya, kalian langsung mendapatkan diskon 50% dari channel YouTube Alexei Pichi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan utama. Jadi, tindakan Amerika Serikat dan Israel menunjukkan bahwa kedua negara tersebut kembali siap melakukan serangan militer terhadap Iran. Menariknya, Donald Trump sendiri sehari sebelumnya, tepat setelah rapat dengan pejabat terdekatnya, bersedia memberikan wawancara telepon kepada media Axios. Dan di sana, ia menyatakan, kutipan, "Waktu untuk Iran hampir habis, dan mereka sebaiknya segera bertindak cepat. Kalau tidak akan ada yang tersisa dari mereka. Waktunya hampir habis." Dan di sini penting untuk dicatat bahwa ini bukan lagi bocoran dari Gedung Putih, melainkan pernyataan langsung dari Donald Trump sendiri. Dan ternyata ada sesuatu yang penting di balik kata-kata tersebut. Pada hari Sabtu, Donald Trump mengumpulkan timnya di klub golf miliknya di Virginia. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance, utusan khusus Stephen Witkoff, Menteri Luar Negeri Mark Rubio, dan Direktur Badan Intelijen Pusat John Ratcliffe. Itulah seluruh susunan timnya. Dan pertemuan ini bersifat tidak resmi. Di lapangan golf, pertemuan itu menjadi pembuka dari apa yang terjadi selanjutnya. Dua pejabat Amerika mengonfirmasi bahwa hari ini, pada hari Selasa, Trump secara resmi melubulkan orang-orangnya di ruang situasi Gedung Putih. Itu adalah tempat di mana pertemuan paling rahasia diadakan. Dan bagi yang mungkin belum tahu, ruang situasi adalah tempat di mana keputusan akhir diambil. Tentang operasi likuidasi Bin Laden, tentang dimulainya perang di Irak, tentang serangan rudal ke Suriah, tentang dimulainya perang melawan Iran, dan sebagainya. Tempat ini bukan lagi untuk diskusi. Ini adalah tempat untuk mengambil keputusan akhir. Dan di sini, mungkin saja, mungkin ini hanya pertemuan biasa. Setelah itu, Trump hanya akan melontarkan ancaman baru. Tapi, tidak. Pada saat yang sama, Trump melakukan panggilan penting. Presiden Amerika menelpon Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk membahas Iran dan berkonsultasi serta mengordinasikan tindakan militer di masa depan. Hal ini sudah diberitakan oleh pejabat Israel. Dan panggilan ini terjadi tepat ketika Iran mengirimkan jawabannya melalui Pakistan. Jawaban yang langsung ditolak secara terbuka oleh Trump. Inilah yang ditawarkan Iran. Jadi, hari ini Al Jazeera mempublikasikan rincian jawaban Iran atas tawaran Amerika dan mengutip pernyataan sejarawan resmi Iran. Jawaban kami berfokus pada penghentian perang di seluruh kawasan, terutama di Lebanon, dan penyelesaian perselisihan dengan Washington. Dalam jawaban Iran terdapat pembahasan mengenai negosiasi Selat Hormuz, program nuklir, dan yang terpenting, pencabutan sanksi secara penuh. Namun sekarang pihak Iran mengatakan cabut dulu sanksinya, baru yang lainnya. Iran menyatakan bahwa negosiasi terkait rencana perdamaian mereka masih berlangsung dan sebenarnya Amerika Serikat tidak menolak rencana perdamaian final dari Iran. Meskipun Donald Trump menyatakan, kutipannya,
Satu hal yang bisa saya katakan, mereka sangat ingin menandatangani kesepakatan. Tapi mereka membuat kesepakatan, lalu mengirimkan kepada Anda dokumen yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesepakatan yang telah Anda buat. Akhirnya, terhadap tawaran baru dari Iran, Donald Trump menjawab dengan 2 postingan di media sosial Truth Social. Yang pertama, Iran telah bermain-main dengan Amerika Serikat dan seluruh dunia selama 47 tahun. Mereka tidak akan tertawa lagi. Dan postingan kedua hanya 2 jam kemudian. Saya baru saja membaca jawabannya. Yang disebut perwakilan Iran, saya tidak suka itu, benar-benar tidak dapat diterima. Tapi tiba-tiba, di tengah situasi ini, kantor berita Iran Tasnim menulis bahwa konon Gedung Putih telah menyetujui tuntutan Iran untuk mencabut sanksi terhadap minyak Iran, mengizinkan Iran untuk bebas menjual minyaknya ke berbagai negara. Iran sedang bermain dengan Amerika Serikat dan mengizinkan Iran untuk bebas menjual minyaknya ke berbagai negara di dunia. Selama bertahun-tahun belum dikonfirmasi, namun di tengah situasi ini muncul lagi sebuah berita bahwa saat ini Kementerian Keuangan Amerika Serikat sudah akan mengonfirmasi. Namun di tengah situasi ini muncul lagi sebuah berita bahwa saat ini Kementerian Keuangan Amerika Serikat untuk ketiga kalinya sekali lagi memperpanjang apa yang disebut pencabutan sementara sanksi terhadap minyak Rusia. Dan jika sanksi dicabut dari minyak Rusia, itu secara otomatis berarti sanksi juga dicabut dari minyak Iran. Tapi mengapa tawaran Iran tidak dapat diterima bagi Trump? Pusat Studi Strategis dan Internasional menjelaskan masalah Iran. Itu berarti proposal Amerika yang terdiri dari 14 poin menuntut Iran untuk menghentikan pengayaan uranium sama sekali, menyerahkan uranium yang telah diperkaya tinggi kepada Amerika, menutup total program nuklirnya setidaknya selama 12 tahun, menyerahkan uranium yang telah diperkaya tinggi kepada Amerika, dan menutup total program nuklirnya setidaknya selama 12 tahun. Iran bagaimanapun tidak mau bermain sesuai aturan mereka. Dalam proses negosiasi, Iran menolak untuk membongkar fasilitas nuklirnya dan menuntut agar uranium mereka dikembalikan. Jika dengan Amerika Serikat, dan Anda paham, itu akan menjadi bahan tertawaan, itulah yang dituntut oleh Trump. Dan inilah yang ditulis oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional tentang kontradiksi utama, kutipan. Bagi rezim Iran, konflik ini bersifat eksistensial, sedangkan bagi sebagian besar orang Amerika akan lebih baik jika konflik ini segera berakhir. Iran. Harapan dimainkan oleh penurunan dari Amerika Serikat, mereka membentuk ekspektasi tentang eskalasi. Selanjutnya akan ada yang tertawa, menganalisis apa yang akan terjadi jika waktunya benar-benar habis. Kutipan, jika Presiden Trump menepati ancamannya untuk menyerang pembangkit listrik Iran, maka kita harus mengharapkan siklus eskalasi vertikal baru dengan Iran yang mungkin akan mereka lakukan. Iran membalas terhadap Amerika Serikat dan infrastruktur penting lainnya di berbagai negara Teluk Persia. Dengan kata lain, ini adalah babak baru dari eskalasi. Sementara itu, harga minyak sudah bereaksi. Setelah pernyataan Trump pada hari Minggu, di awal perdagangan, harga minyak Brent naik lebih dari 2%. Sekarang sudah $111 per barel. Dan kalangan finansial memprediksi kenaikan hingga 115. Pasar hanya mendengar kata perang dan langsung menaikkan harga. Akan bersiap untuk fase baru perang, termasuk Iran. Di sini saya ingin mengutip pernyataan dari laporan CNN di Teheran. Dalam beberapa hari terakhir di Lafaz muncul pos-pos distribusi senjata untuk masyarakat, di mana warga sipil ditawari pelatihan dasar tentang cara menggunakan senjata dan bagaimana pengetatan kebijakan pemerintah Iran mempersiapkan masyarakat untuk konflik lebih lanjut. Di salah satu tenda di alun-alun Fanak, kami melihat seorang wanita dengan cadar hitam yang sedang belajar menggunakan senapan AK-47. Seorang pria berpakaian militer dengan masker menunjukkan kepadanya cara membongkar, merakit, dan menggunakan senjata itu. Seruan untuk mempersenjatai diri juga sering diulang di televisi pemerintah, di mana di beberapa saluran, para pembawa acara memperagakan senapan otomatis. Pembawa acara saluran televisi pemerintah OVOK, Hossein Hosseini, menembakkan senjata ke langit-langit studio secara langsung di siaran langsung, setelah menerima pelatihan dari anggota Korps Garda Revolusi Islam yang tidak menyamar. Perlu juga dicatat penampilan pembawa acara saluran Channel 3, Mobina Nasiri, yang berbicara kepada penonton sambil memegang senapan serbu di kedua tangannya. Mereka mengirimkan senjata ini kepada saya dari lapangan Fanak agar saya seperti kalian semua bisa belajar menggunakannya, ujarnya. Jadi jelas bahwa Iran sedang bersiap untuk terus berperang, dan di sini saya juga akan menyebutkan permainan dengan Amerika Serikat dan penelitian internasional. Ancaman eskalasi lebih lanjut harus tetap menjadi konflik internal Iran yang tidak didukung oleh pihak lain. Gertakan yang cenderung dilakukan Trump hanya membuat orang tertawa, meyakinkan bahwa permainan dengan Amerika Serikat dan dunia itu tidak nyata.
Jika mereka menertawakan, gertakan yang cenderung dilakukan Trump hanya berisiko. Iran bermain-main dengan Amerika Serikat dan akan semakin banyak yang menertawakan. Iran bermain-main dengan Amerika Serikat dan dunia, mereka akan menertawakan. Kemungkinan jalan ketiga semakin kecil. Saya akan akhiri sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi rekening yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.